Pemirsa, ketika mengunjungi museum, pengunjung dapat mengetahui satu persatu benda ataupun warisan budaya yang tersimpan di museum tersebut. Ya, namun jarang sekali ada pengunjung yang mengenal sosok pengelola dari museum tersebut. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda mengenal sosok museolog dari Sumatera Utara. Di tengah perkembangan zaman yang pesat, membuat pengelolaan museum perlu ditangani oleh seorang profesional yang memahami seluk-beluk museum. Profesi ini dikenal dengan nama museolog. Banyak pengunjung yang tidak mengenal sosok museolog, walaupun perannya dalam suatu museum sangatlah penting. Misalnya saja sosok museolog di Museum Negeri Sumut. Museum yang diresmikan pada tanggal 19 April 1982 ini dikelola oleh seorang arkeolog, Sri Hartini. Sudah 16 tahun ia menjadi kepala Museum Negeri Sumatera Utara yang memiliki kurang lebih 7.000 koleksi. Sebagai museolog, Sri Hartini begitu paham mengenai interior beserta seluruh isi dari museum ini, seperti interior depan yang menampilkan motif Melayu, Batak, dan etnis lain yang ada di Sumatera Utara, serta sentuhan teknologi pada tempat-tempat yang strategis. Oh, itu sangat penting ya, karena mengelola museum itu tidak mudah ya. Walaupun ada tenaga museolog, tetapi harus tetap dibantu bahwa sebuah museum harus tenaga teknis harus punya. Contoh adalah kurator, dia harus punya kurator. Kemudian adalah edukator. Edukator itu adalah orang yang bisa mengkomunikasikan koleksi ini kepada masyarakat gitu. Kemudian juga ada dibantu oleh tenaga lain, ada konservator dan sebagainya. Itu adalah tenaga teknis yang harus didukung di museum. Di samping juga tenaga administrasi ya yang mengurusi tenaga pegawaian dan sebagainya itu. Nah, itu akan lebih bagus memang kepala museumnya adalah seorang museolog. Tetapi kan untuk tenaga itu kan langka. Senada dengan Sri Hartini, museolog di Museum Batak TB Silalahi Center, Duma Yanti Silalahi, museolog dianggap sebagai profesi yang langka di Sumatera Utara. Direktur Museum Batak TB Silalahi Center ini adalah pengelola museum di Museum Batak sejak tahun 2013. Di bawah kepemimpinannya, pada tahun 2014, museum ini sempat mendapatkan penghargaan sebagai museum swasta terbaik se-Indonesia, Anugerah Cagar Budaya dan Permusiuman. Pertama karena di kampung ini telah dibangun satu museum yang besar dan saya kira profesi museolog itu sangat langka ya. Jadi karena keunikannya itu saya menjadi bagian dari sesuatu yang unik gitu. Dan karena berkutat dengan benda-benda peninggalan sejarah Batak khususnya ya. Jadi itu membuat saya sangat tertarik. Seorang museolog itu pertama sekali harus menyadari bahwa dia memiliki 3 tugas pokok itu, riset, edukasi, dan komunikasi. Nah, seorang museolog juga harus menyadari bahwa dia itu menguasai atau memanage warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Tanggung jawabnya yang besar membuat keberadaan sosok museolog menjadi penting demi penjagaan dan pelestarian warisan budaya di suatu museum. Tim Liputan, DAI TV. Ya, suasana asri, rimbunya pepohonan serta tanaman hijau menghiasi Kampung Banjarsari yang terletak di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Di tengah terbatasnya lahan untuk penghijauan di ibu kota, warga di selatan Jakarta ini memiliki inisiatif untuk menanamkan berbagai kegiatan cinta lingkungan melalui penghijauan serta kegiatan daur ulang sampah. Bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya membuat pemerintah kota terus membenahi tata ruang Jakarta. Salah satunya dengan menetapkan target penambahan luas ruang terbuka hijau sebanyak 6% di tahun 2030. Dan kewajiban ini tak hanya diemban oleh Pemprov DKI Jakarta, namun juga dibutuhkan peran serta pihak swasta serta masyarakat kota Jakarta. Kesadaran akan ruang terbuka hijau di Jakarta mulai diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti yang terlihat di Kampung Banjarsari, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kampung kecil di sudut selatan Jakarta ini dipenuhi pepohonan rindang serta aneka tanaman hijau yang ditanam di pinggir jalan serta pekarangan rumah warga. Pada tahun 1996, UNESCO memilih Kampung Banjarsari menjadi proyek percontohan pengolahan limbah rumah tangga, serta memfasilitasi warga untuk terus menggiatkan dan menularkan aktivitas penghijauan ke masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar. Bermula itu di tahun 1993 itu UNESCO
dengan salah satu LSM di Jakarta itu mencari satu daerah yang mewakili kampung, pasar dan sekolah. Nah, kebetulan di sini karena tingkat sosialnya juga memenuhi syarat, jadi terpilihlah ini. Kebetulan dulu ibu saya sebagai ditunjuk sebagai itu contact person-nya dari UNESCO. Namun seiring waktu, penghijauan di Kampung Banjarsari terkendala oleh warga-warga baru yang lebih memprioritaskan lahannya untuk komersial. Hal ini menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh Bu Dewi dan warga lain yang masih ingin mempertahankan penghijauan di Banjarsari. Banyak penduduk baru yang mengalihfungsikan rumahnya menjadi kos-kosan, menjadi lahan parkir dan sebagainya. Jadi yang punya kos-kosan itu kurang peduli dengan lingkungannya dan nggak tinggal di situ. Selain penghijauan, Dewi juga menggiatkan kegiatan daur ulang sampah di wilayah Banjarsari. Salah satunya adalah pemanfaatan sampah plastik menjadi hiasan dan pernak-pernik. Tim Liputan DAI TV. Ya, tidak semua orang bisa memiliki kesempatan mengecap pendidikan tinggi. Walaupun demikian, tidak berarti orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi tidak dapat berprestasi. Ya, di Kota Medan ada seorang pelukis yang mampu mengharumkan nama Kota Medan melalui karya-karyanya. Walaupun tidak mencapai pendidikan tinggi, seperti apa karya lukisan Handono Hadi ini? Berikut selengkapnya. Mengenyam pendidikan setinggi mungkin dambaan setiap orang, namun tak semua orang dapat mewujudkannya. Seperti S. Handono Hadi, maestro pelukis dari Medan, Sumatera Utara yang tidak menamatkan pendidikan SLTA-nya karena alasan biaya. Berpindah dan menetap di Medan pada tahun 1975, Handono semakin memantapkan profesinya sebagai seniman dan ikut mengharumkan nama Sumatera Utara khususnya Medan dalam bidang kesenian. Ya, awalnya saya melihat lukisan saya sendiri, lukisan yang kaligrafi ayat. Itu saya berdialog dengan karya saya yang kaligrafi ayat itu artinya setelah itu kok kurang menyentuh, sehingga saya habis sembahyang saya berzikir, setelah itu saya mencari, setelah itu keluarlah lukisan zikir itu. Beberapa prestasi besar yang diraihnya adalah sebagai partisipan dalam pameran pelukis muda Indonesia pada tahun 1970, 1979, dan 1985. Pameran Binale ke-10 dan 11 pada tahun 1996 dan 1998 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, serta pameran Maestro Ahmad Sadali sebagai karya pendamping di Galeri Nasional Jakarta. Selain itu, lukisannya juga disimpan di Galeri Nasional di Jakarta. Kata orang-orang sih abstrak modern. Jadi basic saya melukis sebelum lukisan kaligrafi ini itu modern abstrak. Setelah itu yang kedua modern kajian. Setelah itu kaligrafi. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dae_TV dan @haloindodaetv. Saya Vinjur Mintang. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.